Halo teman-teman, hari ini kita akan lanjutkan lagi belajar kita tentang Python ini. Di sini aku bakal kasih tahu kalian beberapa fungsi bawaan dari Python ini ya, yang bakal berguna banget, kebanyak dipakai ya dalam program Python kita gitu ya. Jadi yang pertama ini ada fungsi bawaan namanya range. Jadi misalnya nih, kalau kalian mau buat list kan, misalnya kayak my list sama dengan 1, 2, 3 dan seterusnya, misalnya sampai 10 gitu ya. Sebenarnya kita nggak perlu repot-repot kayak gitu ya, karena kita juga bisa buatnya kayak gini. My list sama dengan pakai range. Tapi yang pertama-tama itu kita harus pakai range dulu ya, nih misalnya gini. Nah, range ini dia punya ada 3 parameter, yaitu start, stop, sama step. Jadi start itu kayak angka yang awal gitu ya, dan stop itu angka yang akhir. Misalnya kita coba dulu, startnya itu 0, dan buat pisahinnya pakai koma ya dia parameternya 0,10, berarti dia isinya bakal dari 0, angka dari 0 sampai 10. Kita coba print dulu, taran, dan yang terjadi seperti ini ya. Nah, ini kenapa? Karena ya kita harus ubah dia jadi list dulu ya. Caranya gini aja, list terus pakai tanda kurung, dan kita lihat lagi. Nah, jadi di dalam list yang udah kita buat itu isinya itu ada 0, 1, 2, 3, 4, 5 sampai 9 ya. Tapi terus 10-nya nggak termasuk. Terus ada juga tadi kan step ya. Sebenarnya ini opsional, tapi kalau misalnya kita pakai misalnya stepnya 2, yang terjadi itu dia bakal keluarin si angka genap. Ya karena si step ini gunanya buat kayak nge-skip berapa kali gitu. Kalau 2 berarti dia nge-skip 2 kali, yang dimana dari 0 skip 2 kali jadi 2 gitu-gitu ya. Lompat gitu ya, lompat 2 kali gitu. Terus kita bisa juga pakai si range ini di for loop. Kita langsung coba aja ini for, misalnya number in. Langsung aja di sini range-nya. Misalnya tadi kan range-nya jangan dari 0 deh. Kita langsung dari 3 sampai 10. Ini terus kita print 6 gitu. Kita run dan dia bakal ngitung gitu ya dari 3 sampai 10, tapi nggak termasuk. Dan di sini misalnya kalau kita 3 hilangin, kita tulis 10 doang sini, yang terjadi dia itu bakal tetap ngitung dari 0 ya. Seperti itu. Terus misalnya juga dari 10 sampai 100. Bisa tuh, ada banyak ya, 10 sampai 100. Ya mungkin itu adalah fungsi range. Sekarang kita lanjut ke yang lain, fungsinya itu namanya enumerate ya. Jadi ini misalnya aku punya string, misalnya word dengan hello. Nah, di sini hello. Nah, si enumerate ini juga bisa dipakai di for loop. Kita langsung aja ke for loop. Misalnya for item in word, maka langsung kita print item. Nah, ini kita coba run dulu. Dan di sini dia bakal keluar ini ya, HELLO ini. Dan misalnya kalau kita pakai fungsi enumerate di sini, ini tulisannya gini ya, enumerate. Kita pakainya misalnya di sini,
Yang bakal terjadi itu dia bakal kayak semacam ngitung gitu ya, H itu indeks keberapa. Dan misalnya kalau kalian lihat di sini, ini itu tipe datanya tuples ya. Jadi kita juga bisa, ya kita bisa ngeliat di sini ada indeksnya. Indeks 0 itu H itu indeks 0, E itu indeks yang ke 1 gitu ya. Iya, jadi sebenarnya enumerate itu dia gunanya buat kayak semacam penghitung indeks ya. Jadi dia bakal ngitungin indeks dari si word ini secara sendirinya. Jadi otomatis gitu ya. Nggak perlu manual. Dan ya ini dia bakal ngitung seperti ini kan ya. Dan mumpung dia lagi dalam bentuk tuple, kita bisa bongkar. Nah, cara bongkarnya gini. Kita itemnya ini misalnya dijadiin 2 ya. Ini namanya tuple unpacking kalau kalian mau tahu. Jadi misalnya ada index sama ada letter. Dan di sini kita jadi print index dan print letter. Nah, gitu. Coba kita run lagi dan di sini kelihatan nggak enak. Jadi misalnya kita coba kasih spasi dulu. Nah, ini bukan spasi gini ya. Miring. Nah, ya gini. Dan kita dapat kayak gini. 0H, 1E, ya gitu-gitu ya. Jadi ini bisa dibongkar dan bisa kita ya mau gimanain gitu ya. Dan itu adalah enumerate function, fungsi enumerate ini ya. Dan kita sekarang lanjut lagi ke fungsi yang lainnya. Nah, namanya itu zip. Dia semacam kayak enumerate tapi dia itu bakal enggak semacam, beda-beda. Zip ini dia bakal menggabungkan dua list gitu ya. Bisa kalian lihat di sini. Misalnya kita punya list 1 di sini. Isinya itu ada gini. 1, 2, 3 dan yang list kedua kita isinya misalnya ABC. ABC. Nah, terus kita bisa langsung pakai zip ini, misalnya print zip, dan kita mau masukin nih variabel mana yang mau di zip atau list mana yang mau di zip seperti ini. Kita coba run dulu. Nah, ini tuh kita nggak bakal dapet apa-apa ya. Jadi caranya kalau mau nge-zip itu sebenarnya kita harus pakai for loop juga. Misal for, misalnya item di dalam zip ini kita bakal print itemnya ya, item, dan kita bisa langsung kita lihat. Nah, dan di sini dia bakal keluar dalam bentuk tuple lagi ya, yang dimana kita bisa bongkar lagi. Tapi aku nggak bakal lakuin itu. Dan ya mungkin kita coba buat si list ketiga. Ya misalnya angka 100, 200, 300. Kita tambahin lagi di sini my list 3. Langsung kita run. Dan ya dia bakal menyatu lagi seperti ini ya. Terus kalau misalnya kalian ada pertanyaan gimana kalau ada ini ya, misalnya ada dia nggak ini loh, kayak kan ini 3, ini 3, ini 3, terus misalnya kita tambahin lagi di sini jadi ada 4, ada 5 dan 6. Dia ini ya nggak sama gitu, nggak sama ininya. Terus
apa yang bakal terjadi, dan kita bakal dapat output yang sama. Jadi intinya dia itu bakal mengabaikan yang ekstra gitu ya. Jadi kan ini ekstra nih, dia nggak bakal ikut masuk juga ke sini karena ini udah ada 1, 2, 3 di sini ya. Jadi ini semacam diabain, dia nggak bakal error ya. Jadi mungkin seperti itu. Itu adalah built-in function zip atau fungsi bawaan zip ini ya. Dan kita langsung lanjut lagi, misalnya namanya itu, dia itu semacam operator gitu ya. Kalau kalian tahu kan kita di for loop itu kita gunain si in ini ya, dan ini semacam kita bisa gunain dengan hal lainnya, misalnya kayak apakah X itu ada di dalam list 1, 2, 3 gitu ya. Mungkin gak usah pakai print, kita coba. Oke, jadi kita harus pakai print juga. Dan yang pastinya dia outputnya itu bakal boolean ya. Nah, boolean false, berarti salah ya. Apakah dia di dalam ini? Nah, nih kalau kita coba ganti jadi misalnya X, Y, Z lah ya. X, Y, sama X. Nah, X, Y, Z. Dan ya yang pasti dia bakal, oh ada ini, coba pakai ini. Nah, dan ya true. Jadi itu adalah in operator. Kita bisa ngecek gitu ya, semacam ngecek cepat. Kalau dia ya bebas sih apa aja. Jadi itu in operator. Ya, jadi nama fungsinya itu min sama max ya. Ini ya berhubungan sama matematika. Jadi misalnya kalau kalian punya list tertentu yang isinya itu ada angka misalnya 10, 20 ya, terus 30 misalnya langsung ke 100, dan kita langsung pakai si min max-nya ya. Min itu buat yang terkecil ya, jadi dia bakal nyari value terkecil di dalam list kita ya, misalnya gini. Nah, ini mungkin langsung print aja, dan kalau kita run dia bakal keluar 10 ya. Terus ada lagi yang max. Oh, kalian pasti tahu yang max itu yang terbesarnya yaitu ya di sini. Paling besar di sini cuma 100. Jadi seperti itu. Itu adalah min max. Sama satu lagi itu namanya random library. Jadi kalau kalian nggak tahu, itu yang biasanya kita import itu ya. Jadi misalnya import random library. Nah, random ini maksudnya si random ini ya, apa, built-in function random. Dan di dalam random ini ada banyak fungsi-fungsi lainnya ya. Jadi misalnya kita langsung aja dari random library ini kita bakal import, namanya yang pertama ada shuffle ya. Nah, ini harusnya bisa sih. Kita coba dulu ulang. Shuffle. Nah ya, itu mungkin abu-abu aja. Jadi kita langsung coba. Misalnya kita punya semacam list yang isinya lagi-lagi angka tapi berurutan ya. Wih, ini harusnya sih sampai 10 cukup. 10, dan kita langsung pakai si shuffle ini. Shuffle list.
Dan yang bakal terjadi, dia bakal keluar non ini. Tunggu sebentar teman-teman, di sini ada kesalahan. Oh, nah setelah aku cek-cek ternyata cara makainya gini ya guys, teman-teman. Dan di sini kita nggak boleh langsung print si kayak tadi itu, kita harus kayak begini ya. Jadi kita harus shuffle dulu listnya, baru kita print listnya. Gak bisa langsung pas di shuffle langsung di print ya kayak tadi. Dan ini hasilnya, dia bakal ke diacak ya. Tadi kan berurutan 1 2 3, sekarang diacak. Setiap kali aku ngeran juga dia keacak, run keacak. Dan makanya sebabnya itu karena kita nggak bisa ngelakuin yang tadi, karena dia itu diacak gitu ya. Jadi nggak, kan setiap kali mau run lagi dia diacak lagi, jadi nggak bisa langsung print gitu aja ya. Nah, kita lanjut lagi ke fungsi selanjutnya, ada random integer. Nah, ini baru aku kalian lihat. Di sini ada beberapa fungsi ya di sini. Nah, kita pakai pilih yang random integer. Kita langsung gunain. Jadi gunanya dia itu buat kayak pilih random secara acak gitu ya. Pilih angka secara acak ya dari suatu kumpulan angka. Jadi misalnya langsung aja kita di sini print rand integer dari angka 0 sampai 100. Kita run, aku dapat 19. Kita run lagi 79 dan 93 ya. Dan ya di sini gitu aja sih palingan fungsinya. Dan ada satu lagi fungsi lainnya bukan random, yaitu import function. Input ya. Jadi kita bisa input dari nanya sesuatu itu ke user gitu ya. Ini biar aku kasih lihat. Dan kita nggak perlu import ya. Jadi langsung aja cara pakainya gini, input, dan kita isinya itu kita apa yang mau kita tanyain gitu ya, kayak gini misalnya, what is your name, dan bisa kita kasih spasi sedikit. Kita langsung ini aja ya, print di sini. What is your name? Dan kita bisa jawab di sini ya. My name is Fadin. Dan ya Fadin. Dan yang bisa kita lakuin juga itu kita bisa semacam simpan jawabannya kayak name dengan tuh ya. Jadi kita coba run lagi, kan what is your name Fadin. Dan terus kita bisa pakai name ini buat diapain gitu ya, bebas. Dan setiap kali yang kita input di dalam sini itu mau apapun itu kayak angka, nama, misalnya kayak gini, kita ganti jadi angka, misalnya enter a number here, number. Terus kita ini bisa ganti juga jadi number. Coba enter misalnya 50, dan terus kita coba pakai si fungsi type ini ya, number. Oh, lupa di print. Kita print
tadi kan 50 ya. Nah, 50 kan sebenarnya dia integer. Kita coba dulu 50. Nah, di sini dia itu tipe datanya non ya. Nggak tahu kenapa, tapi kayaknya harusnya sih setiap kali kita input ini, mau apapun itu dia bakal tetap string ya. 50 tapi versi stringnya gitu. Ini kayaknya ada kesalahan. Nah, ini biar aku perlihatkan lagi. Nah, dia harus string ya. Tadi ada kesalahan sedikit. Dan dah, itu deh. Mungkin beberapa fungsi tadi bisa bakal berguna buat pas kita program dengan Python ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.